Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Puji syukur kita anturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat walafiat. Semoga yang menonton video saya, teman-teman dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dilancarkan semua kegiatan dan urusan-urusannya. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu dalam tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Materi kali ini yang saya ambil sebelum ujian tengah semester, yaitu Trias Politika. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lili Hasana, dengan NIM B1B2211082, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan langsung menyampaikan materi yang saya ambil, yaitu Trias Politika. Trias Politika adalah konsep politik yang berarti pemisah kekuasaan. Pada intinya, Trias Politika merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tugasnya masing-masing, yaitu sebagai legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif pengawas pelaksanaan undang-undang. Dengan yang saya sampaikan di atas, apa itu Trias Politika, tentu akan menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah Indonesia mengandung sistem Trias Politika? Jawabannya, meskipun tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip Trias Politika. Secara implisit, Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana sih konsep Trias Politika Indonesia? Indonesia sebagai negara yang menerapkan teori Trias Politika tentunya membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan sejajar, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara garis besar, masing-masing Trias Politika ini memiliki perbedaan. Baik perbedaan kekuasaan yang mengikat. Apa itu kekuasaan yang mengikat? Yaitu kekuasaan yang saling berkaitan, yang telah saya sebutkan tadi, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang saya akan menyampaikan apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi keterangan ini bukan berasal dari saya, yaitu berasal dari siapa yang mengemukakan Trias Politika ini, yaitu Montesquieu. Yang pertama ada eksekutif, merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Yang kedua ada legislatif, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga dibentuk hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain itu, meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Yang ketiga ada yudikatif, mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak menguji material penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum, atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Penerapan Trias Politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggara negara tidak absolut karena terpilih menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Konsep Trias Politika dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisah kekuasaan ini menyebutkan kekuasaan negara
mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian. Dengan pemisah orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antaranya bagian saling bekerja sama. Kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam praktiknya. Lord Acton pernah mengatakan, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya. Hal ini bisa dicegah dengan pembagian kekuasaan. Trias politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi. Namun, pada perjalanannya, teori ini mengalami pengembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya dapat sebuah artikel atau bisa dibilang sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa trias politika tidak relevan lagi saat ini. Sistem ketatanegaraan saat ini sudah tidak relevan dengan konsep trias politika temporer dulu, di mana pola check and balance justru berada di dalam kekuasaan itu sendiri. Konsep trias politika di masa lalu, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah tidak relevan dengan situasi kekinian. Sebagai contoh pada kekuasaan yudikatif atau kehakiman, kalau dulu hanya Mahkamah Agung, tetapi sekarang ada juga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pada kekuasaan legislatif atau parlemen ada MPR, DPR, dan DPD, namun pada kekuasaan eksekutif hanya ada satu lembaga negara, yakni kepresidenan. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, sistem ketatanegaraan ini seluruhnya dilihat dari kepentingan negara dengan pendekatan pemerintahan yang sentralistik. Namun ketika sistem politik di Indonesia bergeser ke era reformasi, ada 5 hal prinsip yang turut bertransformasi. Kelima hal tersebut, pertama, pemerintahan dari otomasi menjadi demokrasi. Yang kedua, sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam bergeser pada ekonomi kreatif dan berbasis pada sumber daya manusia. Keempat, kebijakan hubungan luar negeri bergeser pada kepentingan nasional menjadi kepentingan kawasan. Yang kelima, pada era Orba, pemerintahan menerapkan pendekatan keamanan, tetapi setelah Orde Baru bergeser ke pendekatan hukum. Adanya perubahan pada 5 prinsip tersebut, sehingga pada sistem ketatanegaraan saat ini pola hubungan antar lembaga juga menyesuaikan. Checks and balance saat ini terjadi setelah adanya amandemen konstitusi pada era reformasi. Namun, pola dengan antar lembaga negara di Indonesia masih terus berproses. Hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dinamikanya sangat kompleks dan melahirkan berbagai model sistem pemerintahan yang terus berkembang, seperti sistem presidentil, sistem parlementer, sistem kuasi, ataupun sistem campuran yang berkembang sesuai kebutuhan dan pengalaman. Praktik di tiap-tiap negara di dunia yang tidak lagi menggambarkan polarisasi fungsi kekuasaan sebagaimana dimaksud dulu oleh Montesquieu sendiri. Sekarang pengertian trias politika baru yang mencakup pengertian negara, masyarakat, dan dunia usaha tersebut di atas terus berkembang menjadi suatu yang tidak terhindarkan. Namun esensi trias politika baru dan lama itu tetap sama, yaitu adanya pemisah kekuasaan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan dan konflik kepentingan yang merugikan kepentingan umum. Karena itu, ketiga cabang kekuasaan yang baru itu juga harus bersifat terpisah dan menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan antar satu dengan yang lain. Bahkan oleh karena sejarah umat manusia telah pula memperkenalkan adanya peran baru yang dimainkan oleh media pers bebas dalam kehidupan bersama. Sedangkan penelitian trias politika dalam arti mikro tetap terkait dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, cabang yang keempat bukan lagi media pers bebas, melainkan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai core business. Sistem demokrasi, pemilihan umum sebagai sarana penyaluran prinsip-prinsip kedaulatan rakyat merupakan ciri penyaluran
penyaluran prinsip kedaulatan rakyat merupakan ciri pokok atau pilar demokrasi yang sesungguhnya. Karena pokok atau pilar demokrasi yang sesungguhnya, karena itu penyelenggaraan pemilu harus diposisikan secara tersendiri di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan legislatif diisi oleh para peserta pemilu. Demikian pula cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta gubernur, bupati, dan wali kota adalah sebagai peserta pemilu. Sedangkan cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang akan mengadili proses pemilu oleh Mahkamah Agung dan jajarannya. Dan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu penyelenggaraan pemilu haruslah dilihat sebagai cabang kekuasaan keempat melengkapi pengertian kuadru kekuasaan, kuadru politika. Dalam arti yang mikro, di samping cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ada dalam pengertian yang lazim. Dari semua uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk dan jangkauan kekuasaan negara dewasa telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Domain of power perubahan dinamis dan kompleks melahirkan aktor-aktor yang beraneka ragam. Berikutnya ada pola hubungan secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Bahkan kehidupan kita sebagai satu bangsa tidak cukup lagi hanya dilembagakan dalam organisasi negara melalui organ-organ kelembagaannya di sebagai lapisan suprastruktur dan infrastruktur kehidupan bernegara, melainkan harus pula tercermin dalam sistem pelembagaan dalam masyarakat madani dan di lingkungan dunia usaha atau market. Semua bentuk lingkungan dunia perkembangan kehidupan bersama di bidang politik, ekonomi, dan sosial memerlukan sistem norma yang disepakati bersama dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan atau sistem rujukan sebagai seluruh warga bangsa. Nah, baiklah. Untuk kesimpulan yang saya ambil dari Trias Politika kali ini yaitu bahwa Indonesia menganut sistem Trias Politika, yaitu pembagian kekuasaan, tetapi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya seperti yang saya sampaikan tadi di atas, tidak sepenuhnya untuk yang ditetapkan oleh Indonesia, yaitu prinsip Trias Politikanya secara implisit, yaitu masih tercampur atau masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan bagian-bagian kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan untuk Trias Politika sendiri tidak relevan untuk berada atau ada di Indonesia karena sistem ketatanegaraan saat ini sudah tidak relevan dengan konsep Trias Politika temporer dulu. Kenapa dibilang tidak relevan? Karena sudah tidak relevan karena tidak sesuai lagi dengan situasi kekinian. Seperti itu, harus ada perubahan-perubahan yang disesuaikan oleh penyesuaian situasi yang ada di negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan dalam kalimat-kalimat yang saya ucapkan atau ada kekeliruan yang saya ucapkan, dan jika ada penyampaian-penyampaian dari saya yang mengambil dari kutipan-kutipan artikel yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.